Jumpa lagi hari ini di acara podcast UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bersama saya Anissa, penyuluh sosial pertama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk tema bahasan hari ini, teman-teman pasti sudah tahu nih program Keluarga Harapan. Pasti pada tahu dong, nggak mungkin nggak ada yang nggak tahu ya. Nah, program Keluarga Harapan ini tentunya pasti ada yang mendukung untuk program itu berjalan lancar dan masih ada sampai sekarang ya. Siapa saja sih yang mendukung program Keluarga Harapan ini? Nah, kita akan bahas lebih dalam ada siapa saja dengan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah Koordinator PKH Kabupaten Ciamis, Kang Indra Maulana. Assalamualaikum Kang Indra. Saya manggilnya Kang Indra atau apa nih? Boleh, mau Indra, mau Pak Ucu juga boleh. Ucu, oke. Kang Ucu, Ya, boleh. Kang Ucu ya. Atau yang lain Pak Ucu? Iya, boleh. Boleh ya Pak Boleh. Ucu ya. Siap Pak Ucu. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like dan subscribe YouTube kita supaya kalian nggak ketinggalan informasi yang selalu update dari kita ini. Oke, kita masuk nih ke bahasan lebih dalam tentang program Keluarga Harapan ini ya. Nih Kang Ucu, Wak Ucu, Wak Ucu kan sebagai koordinator kabupaten. Nah, Wak Ucu sebagai koordinator kabupaten ini perannya seperti apa? Tugasnya ini seperti apa sih? Ya. Jadi kalau dari tugas dan tugas pokok gitu ya, tugas fungsinya koordinator kabupaten ini lebih di sisi manajerial pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten. Kalau di kabupaten, kalau di kota ya tentu koordinator kota. Di PKH itu sendiri kan bukan hanya ada koordinator kabupaten, tapi dari sisi SDM-nya ada Porkap, ada pendamping, kemudian ada juga operator atau istilahnya ada administrator pangkalan dana. Nah, sisi pelaksanaan teknis di lapangan itu kira-kira itu. Dan mereka punya tugasnya masing-masing. Masing-masing sama. Boleh dijelasin atau enggak? Kalau koordinator lebih tadi ya mengkoordinir bagaimana proses manajerial pelaksanaan kegiatan di kegiatan PKH di kabupaten, di tingkat kabupaten. Dan kemudian juga termasuk manajerial pengendalian SDM PKH termasuk pendamping juga operator. Nah, kalau teman-teman pendamping ini langsung berhubungan dengan KPM, keluarga penerima manfaatnya. Berarti langsung yang di lapangan pisan gitu. Betul ya, yang di lapangan. Dan teman-teman ini bertugas di desa-desa tersebar gitu ya, mendampingi rata-rata ada yang mulai 250 KPM. Satu pendamping itu rata-rata 250. Bahkan kalau sekarang lah ada yang lebih sampai 400 mendampingi keluarga. Gimana cara mendampinginya? Dibentuklah satu sistem berkelompok, dibikin kelompok-kelompok kecil gitu. Kalau teman-teman, kalau tadi ada APD, ada operator, teman-teman operator lebih di mengolah data. Karena memang data ini menjadi satu yang penting. Pentingnya data itu bagaimana kemudian data-data ini menjadi bersih, data-data ini menjadi bagus, sehingga memang di sisi lain menjadi sumber data untuk bantuan, di sisi lain juga bisa dipertanggungjawabkan kira-kira. Kalau boleh tahu nih data apa aja yang dikoordinir oleh si APD itu, kalau boleh tahu? Di APD ini kan data-data KPM ini lengkap. Anggaplah jadi bisa seolah-olah sepertinya big data di KPM itu. Mulai data identitas atau data pokok keluarganya, usahanya, ekonominya, kondisi perumahannya, kemudian kondisi kesehatannya, kondisi pendidikannya, itu semuanya datanya ada. Berarti menyeluruh ya? Menyeluruh. Untuk si KPM itu Betul, sendiri. menyeluruh. Pokoknya data, seluruhnya datanya ada. Nah, untuk APD ini di tingkat mana saja adanya? Di semua level juga ada, di level kabupaten, di provinsi, di pusat juga ada. Berarti ada di tiap Ada level beberapa ya? di Kirain tingkatan itu. cuman di level provinsi aja atau di kementerian aja, berarti semua ada? Di semua level ada. Semua level ada. Oke. Nah, Ucu, saya juga ini banyak nih ya, kalau saya penyuluhan ke masyarakat itu mereka tuh selalu menanyakan gimana sih caranya saya tuh bisa jadi penerima program PKH gitu ya. Dan kadang-kadang saya ya
saya bingung juga gitu ya, harus masuk DTKS dulu intinya gitu. Nah mungkin Ucu bisa menjelaskan lebih dalam gitu, gimana sih caranya kalau ada masyarakat yang ingin bisa masuk ke program PKH, Ya. seperti apa? Sepengetahuan saya bahwa ada Permensos 3 2021 tentang pengelolaan data DTKS itu. Nah, pengelolaan data itu Kementerian sudah memberikan kewenangan ke daerah. Memberikan kewenangan ke daerah. Kewenangan ini di sini tentu termasuk proses ada usulan melalui data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial atau CNG. Karena mesinnya CNG, outputnya adalah DTKS, hasilnya DTKS. Yang ngolah-ngolahnya di CNG gitu ya? Ngolah datanya di CNG. Nah, yang sepengetahuan saya, CNG ini menjadi salah satu mesin untuk mengolah data sehingga data DTKS. DTKS ini dijadikan dasar data-data untuk program-program dari Kementerian Sosial atau dari pemerintah pusat, sumbernya adalah DTKS. Maka pertanyaannya, apabila ada masyarakat yang memenuhi kriteria, tidak mampu, miskin, segala macam, tetapi belum masuk DTKS, maka proses yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian keluarga itu masuk dulu DTKS. Nah, di mana harus pemasukannya? Tentu yang paling mudah adalah melaporkan diri ke pemerintahan desa. Karena di tingkat desa ada operator CNG. Jadi melaporkan kondisi keluarganya, ya sesuai kriteria tentunya, ada kriteria sehingga memang nanti masuk dalam DTKS itu. Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan diri atau melaporkan diri ke pemerintahan desa atau kelurahan agar keluarganya masuk ke DTKS itu. Nah, kalau kemudian data dia ingin menerima PKH, karena PKH ini ada syaratnya harus ada komponen atau kategori pendidikan, kesehatan, ada anak sekolah, balita, ibu hamil, anak usia dini, lansia, disabilitas. Ya selama keluarga itu mungkin mempunyai komponen-komponen itu atau salah satunya, ketika Kementerian Sosial atau pemerintah menambah jumlah sasaran, ya pasti ngambilnya dari data itu. Jadi kuncinya adalah masuk dulu data DTKS. Baru bisa menerima program. Sangat kemungkinan besar untuk menerima program ketika pemerintah menambah jumlah sasaran itu, karena pasti ngambilnya dari data itu. Iya. Yang penting masuk dulu untuk programnya tadi tergantung dari pemerintah itu. Karena memang pemerintah kan punya proyeksi nih, mau PKH mau ditambah, yang ngambil datanya dari DTKS. DTKS misalnya nanti di filter tuh dicari mana yang punya komponen persyaratan ke PKH, mana yang punya persyaratan masuk ke program sembako misalnya, mana yang masuk persyaratan ke kartu Indonesia Sehat dan seterusnya. Sama ini, Wak. Jadi ada yang bilang kalau pengen masuk PKH udah ke pendamping, cina gitu ya, ada yang gitu. Nah itu boleh nggak sih kayak gitu? Kalau sebatas menginformasikan tentu boleh. Nah, sehingga nanti pendamping juga dalam kesempatan lain atau dalam kesempatan yang bersamaan juga menyampaikan ke pemerintah desa atau ke dinas sosial bahwa di sini ada 1-2 keluarga yang memang memenuhi kriteria tetapi belum menerima program, baik program PKH misalnya atau program sembako. Itu bisa juga dilakukan walaupun memang pendamping tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk memasukkan itu. Ya, jadi mungkin pendamping menjadi mediatornya aja ke Betul, desa ya. gitu ya, lebih lebih menginformasikan. Oke. Ya jadi teman-teman nih yang memang bingung gimana caranya, kemarin bingung ya, ternyata seperti itu. Jadi harus datang ke desa ya untuk mendaftarkan diri kalau ingin menjadi terdaftar di DTKS. Nah, Kang, kita lanjut nih ya, Kang ya, banyak nih pertanyaan. Saya juga ingin tahu nih, Kang, dukungan dinas, baik dinas kabupaten, dinas provinsi, gitu ya, terhadap kinerja dari personil-personil PKH ini. Karena kan kalau yang saya tahu personil PKH ini langsung dari kementerian kan, tapi kan selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas. Ada nggak dukungan-dukungan? Gitu. Ya, dukungannya tentu sangat besar. Kata kuncinya adalah selama PKH berjalan di daerah, artinya di daerah itu di kabupaten kota maupun di ruang lingkup provinsi, maka dipastikan dinas sosialnya atau dinas yang pengampu kaitan itu pasti memberikan dukungan. Karena ketika tidak memberikan dukungan maka bisa dipastikan juga programnya juga tidak berjalan kan gitu ya. Tetapi tentu di sisi lain berbeda. Artinya berbeda itu
setiap kabupaten kota atau setiap provinsi juga pendekatannya, intervensinya berbeda-beda. Yang jelas bahwa dukungan secara birokrasi, dukungan koordinasi, dukungan kebijakan pasti ada, walaupun memang sisi-sisinya yang tidak sama. Tapi prinsipnya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kelancaran program PKH di daerah, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Suka ada kegiatan-kegiatan nggak sih dari dinas untuk personil PKH? Yang saya tahu di dinas sosial provinsi ada, dinas sosial provinsi di Jawa Barat ada, di dinas kami pun di Ciamis sama ada dukungan dari pemerintah daerah melalui dinas sosial. Nah, untuk pendamping sendiri, pendamping keluarga gitu ya, ada skill-skill khusus nggak sih Wak, yang harus dimiliki oleh pendamping maupun tadi kokap misalkan dia kan kalau nggak salah ada P2K2 ya. Nah itu kan berarti kan dia harus mampu untuk menyampaikan. Nah, ada nggak skill gitu? Kalau dari sisi tuntutan salah satunya adalah kita teman-teman pendamping itu melakukan P2K2 sebulan, rutin sebulan untuk memberikan, targetnya adalah merubah perilaku si ibu KPM ini atau KPM ini. Nah, di P2K2 ini kan juga banyak modulnya tuh, ada modul pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Nah, tentu skill SDM ini atau skill pendamping ini juga menjadi satu keharusan yang memang dimiliki oleh SDM. Minimal dia mampu berbicara di hadapan umum, kan kira-kira begitu. Iya, betul. Ya, bagaimana kemudian mau menjelaskan kalau proses penyampaian, metode penyampaian pun komunikasinya tidak jelas. Yang diharapkan sisi itunya menjadi PR begitu ya, untuk meningkatkan kapasitas dirinya agar bisa minimal berbicara di hadapan umum. Nah, kemudian biasanya memang teman-teman yang P2K2 ini sebelumnya diberikan pendidikan latihan dulu, didiklatkan dulu oleh kementerian. Oleh kementerian didiklatkan dulu, kemudian dibekali dengan berbagai sarana prasarana. Sehingga teman-teman turun ke lapangan melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga itu dengan penuh percaya diri. Berarti nggak dibekali ilmu saja, tapi dibekali perangkat betul ya. Perangkatnya ya. Perangkatnya juga dibekali. Oke. Nah, tadi udah saya dengar nih ya, Mbak, katanya Kabupaten Ciamis ini menjadi juara umum, benar nggak sih di PKH Gembira tahun 2020? Betul nggak? Ya, alhamdulillah betul. 2020 Kabupaten Ciamis dipercaya atau dinobatkan menjadi pelaksana PKH terbaik di Jawa Barat. Ya, catatannya bukan berarti kabupaten kota lain tidak baik. Tetapi barangkali karena ada kriteria, ada pemenuhan gitu ya, pemenuhan beberapa indikator penilaian. Ya, alhamdulillah Ciamis lebih unggul barangkali dari kabupaten kota lain. Boleh tahu juaranya apa aja? Juaranya dari mulai graduasi, KPM graduasi, kemudian KPM graduasinya akumulasi persentase KPM graduasinya paling besar. Berarti banyak yang lulus atau? Ya, dulu ditargetkan oleh Kementerian Sosial tahun 2020 itu 10%. Per kabupaten graduasinya 10% minimal. Ya, Ciamis alhamdulillah 14,5%. Nah, jadi dari sisi itu pertama kita masuk di kategori itu. Kemudian ada kategori pelaksana PKH kabupaten kota terbaik. Siapa? Ya, Kabupaten Ciamis. Oh, pelaksananya bukan ke orang gitu ya? Pelaksana PKH. Kemudian ada waktu itu kan ada ekspos tuh, kegiatan-kegiatan KPM pemberdayaan segala macam, kita bikin standnya pun juara pertama. Kemudian anak berprestasi juga sama. Ya, alhamdulillah lah beberapa. Ya, sehingga ketika dinobatkan sebagai jadi juara umum ya karena memang banyak ragam lombanya atau indikator lombanya kita memang mendapat nilai bagus. Jadi penasaran juga nih kiat-kiatnya menjadi juara. Kan pasti itu dipersiapin kan, nggak mungkin tiba-tiba gitu aja gitu ya. Nah, kiat-kiat menjadi juara itu seperti apa gitu? Ada strategi mungkin kiat-kiatnya lah gitu. Kalau strateginya sebetulnya menurut saya ini sederhana. Karena teman-teman SDM ini kan latar belakang pendidikannya heterogen. Ada yang berlatar belakang pendidikan, ada yang berlatar pendidikan, ada yang berlatar pendidikan kesehatan, ada yang kesejahteraan sosial.
Mungkin ada juga yang dulunya punya basic senang foto-foto atau senang bikin video segala macam, atau yang basic pertanian. Nah, di Ciamis itu kami coba kelompokkan teman-teman yang suka videografi, teman-teman yang suka pertanian, perikanan, kita yang suka pustakawan gitu ya, kesehatan. Kita kelompokkan, kita bikin tim-tim kecil. Kita kasih namanya 7 tim kreatif. Jadi masing-masing tim ini nanti diberikan garapan khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan PKH, untuk menjadi kegiatan-kegiatan yang menopang begitu ya, agar tujuan kegiatan PKH lebih cepat tercapai. Berarti pendamping itu latar belakangnya nggak harus sosial gitu ya? Dulu memang ketika kami atau saya masuk di PKH memang latar belakang pendidikan kan ada diprioritaskan, kesejahteraan sosial. Tapi kan setelah kesejahteraan sosial turunannya kan rumpun pendidikan, rumpun sosial segala macam kan. Jadi memang ada kesempatan juga bagi yang bukan jurusan khusus dari kesejahteraan sosial. Tapi harus sarjana. Kalau dulu sarjana dan kalau tidak salah minimal D3. Kalau dulu ya, kalau dulu. Waktu saya masuk 2011. Oke, berarti yang penting sarjana atau D3 ya, tapi memang mendukung juga untuk P2K2 ya kan? Betul ya, karena memang tadi ada P2K targetnya merubah perilaku. Kalau memang kita hanya dari sisi pengetahuan juga kurang misalnya, ya dikhawatirkan nanti pendampingnya kalah sama PTN-nya kan gitu. Iya benar-benar, makanya harus syaratnya gitu ya. Iya. Nah, saya tadi rada tertarik 7 skema. Itu teh memang ada dari pemerintah, dari kementerian, atau itu teh buatan Ciamis aja gitu? Penasaran nih. Jadi 7 skema itu ya kalau orang mengistilahkan apakah inovasi begitu ya. Ya salah satu inovasinya di PKH Ciamis kita bikin 7 skema. 7 skema itu salah satunya mulai dari adanya kita tim pendidikan. Jadi kita bikin orang-orang kelompokkan, dijadikanlah tim pendidikan. Kalau namanya tim pendidikan itu gaya Avenger. Oh, nama timnya itu Avenger. Ada singkatan atau panjangannya? Ada, tapi terlalu panjang. Nanti singkatannya terlalu panjang. Kemudian ada tim kesehatan. Karena tadi kan adalah teman-teman yang latar belakang pendidikan kesehatan. Kemudian ada tim pertanian, ada tim perikanan segala macam. Kemudian ada ya nanti kita lebih jelas lagi. Oke, nanti kita lebih jelas lagi ya teman-teman. Nanti kita kupas lebih dalam lagi ya untuk itu. Wak, saya tadi penasaran nih dengan tadi Wak bilang ada 7 skema. 7 skema teh apa itu teh? Apakah program yang memang diturunkan dari pemerintah atau memang di Ciamis aja gitu program 7 skema teh? Ya, jadi 7 skema itu ya kalau istilah kerennya mungkin inovasi gitu ya. Inovasi dari PKH Kabupaten Ciamis. Nah, kenapa ada 7? Memang karena 7 yang di pengelompokannya ada 7 gitu. Mulai dari tim pendidikan. Jadi kita bikin teman-teman yang tadi itu, yang kelompokan itu, kita yang senang pendidikan segala macam kita gabungkan di tim pendidikan, namanya tim Avenger. Tapi singkatannya panjang. Nah, kemudian ada tim yang bergerak di bidang kesehatan. Namanya Sehati timnya. Ada panjang itu mah berarti masih ada panjangnya. Panjangnya masih ada. Kemudian tim ketiga itu adalah tim literasi. Tim literasi ada juga namanya. Kemudian ada teman-teman yang kita kelompokkan yang senang di pertanian, perikanan, namanya tentatif. Tim tentatif, tapi bergeraknya tadi di perikanan, perkebunan, pertanian. Kemudian ada juga teman-teman yang dimasukkan menjadi tim PKH Shop. Nah, ini PKH Shop, nanti detailnya ya, nanti kita detailnya. Kemudian ada juga yang tim PKH online. Kita bikin tim PKH online. Kemudian ada juga yang terakhir ada teman-teman yang digabungkan di multimedia. Jadi yang kita juga sebetulnya ada yang kayak podcast gitu ya, program apa gitu. Nah itu 7 skema itu. Dan itu ya insya Allah murni inovasi dari kami. Berarti ada kegiatan-kegigiatannya kan? Ya, dari yang 7 kelompok itu. Nah yuk kita lebih dalam lagi ya. 7 kegiatan, 7 skema, ada kegiatan-kegiatannya. Pertama tadi yang tim pendidikan Avenger. Kegiatannya kalau boleh tahu kegiatannya apa aja? Salah satu kegiatannya menurut
kami ini sangat luar biasa adalah ada gerakan kembali sekolah kembali belajar. Kembali sekolah. Gerakan kembali sekolah kembali belajar. Kita meyakini bahwa latar belakang pendidikan para KPM ini masih di bawah, masih jauh. Ibu-ibunya ya, ibu-ibunya. Begitu juga anaknya, karena anaknya didorong oleh PKH ada kewajiban sehingga anaknya sekolah, maka anaknya bisa jadi aman tuh 12 tahun sekolah. Tapi orang tuanya ini masih banyak yang baru 6 tahun, baru 9 tahun begitu. Nah, teman-teman ini sambil tadi P2K2, kemudian sambil menyisir tuh mana ibu-ibu yang memang belum 9 atau 12 tahun. Nah, ibu-ibu diedukasi, diajak ngobrol bahwa pendidikan ini adalah penting sehingga menjadi suri teladan bagi anaknya. Maka kita dorong ibu-ibu untuk menuntaskan pendidikan 9 tahun atau 12 tahunnya. Jadi sekolah lagi? Sekolah lagi, ikut paket B, paket C. Jadi tidak pakai seragam kayak anaknya. Tapi justru dari ini sudah berjalan. Kami sudah berjalan di 14 kecamatan. Jadi walaupun memang satu kecamatan kelasnya tidak banyak begitu, cuma 30 mungkin ada 40, tapi alhamdulillah sudah berjalan lah di 14 kecamatan. Nah, itu untuk sentuhan pendidikan bagi penerima manfaat, khususnya ibu-ibu atau bapaknya yang memang pendidikannya belum tuntas. Nah, kalau bagi anaknya, terutama yang sudah 12 tahun, kita dorong anak-anak itu untuk bisa melanjutkan kuliah. Kuliahnya kemana sebetulnya bebas aja mereka inginnya kemana, tapi tentu ada beberapa sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang memang kita sudah menjalin kerjasama. Nah, skema pembiayaan untuk kuliah ya kita memanfaatkan fasilitas dari negara, fasilitas dari pemerintah melalui KIP kuliah. Tapi teman-teman pendamping mendorong, mulai memotivasi karena ya teman-teman mungkin belum, jangankan ke praktek, mimpi pun belum. Jadi mimpinya membuat mimpi saja juga belum bisa jadi begitu. Nah, maka distimulan oleh teman-teman untuk bagaimana anak-anak ini termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan hari ini pun sedang berjalan nih. Hari ini sedang berjalan tes masuk gelombang kedua untuk tes masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di TKS Muhammadiyah Ciamis. Hari ini ada 45 anak yang sedang tes. Dan gelombang pertama kemarin sudah lolos 53 orang. Dan itu biayanya? Biayanya anak dari memanfaatkan KIP kuliah dari pemerintah. Jadi teman-teman pendamping didorong untuk mengawal anak-anak yang keluar sekolah itu, dimotivasi agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi kuliah. Alhamdulillah untuk tahun ajaran 2022 ini, untuk tahun ajaran masuk ini, kami sudah ada 250-an anak yang melanjutkan ke kuliah. Nah, karena saya yakin melalui ini, ya tadi derajat kesejahteraannya akan berubah, akan meningkat. Status sosialnya pun berubah. Status sosialnya pun berubah. Ya tentu saja ya dengan adanya keluarganya yang jadi berpendidikan lah. Ada mungkin keluarganya belum, ibu bapaknya belum, tapi anaknya ingin naik gitu ya, sehingga bisa meningkatkan status sosial dari si keluarga itu gitu ya. Karena sisi lain mereka kan punya teori kebutuhan gitu ya, ingin diakui, ingin dihargai, ada eksistensi ya, sama aja seperti kita begitu. Karena memang di sisi lain ada yang menilai bagaimana, maka ya pendidikan ini menjadi pintu masuk agar derajat kesejahteraannya meningkat. Berarti pendampingannya itu bukan hanya diberitahu saja ya, karena sekarang udah ada yang tes, berarti diantar gitu. Dikawal dari mulai bagaimana dia mempersiapkan berkas, apabila ada masalah dengan dapodiknya, data siswanya di sekolah, diadvokasi sama teman-teman pendamping, kemudian daftar KIP kuliahnya, termasuk kita menyediakan juga bimbelnya. Bimbel, jadi anak-anak untuk persiapan. Sampai ke bimbelnya kita siapkan fasilitator untuk bagaimana dia ketika ujian nanti itu dia sudah minimal sudah punya pengetahuan awal bagaimana nanti tes, bagaimana materi-materi yang diteskan, dan itu sudah harus materi. Kita ada bimbel. Berarti dia bukan cuma istilahnya memberikan informasi saja, bukan. Sudah sampai ke mendampingi betul sampai ke dia mau masuk ke perguruan tingginya itu. Berarti dia bukan cuma istilahnya memberikan informasi saja, bukan. Sudah sampai ke
yang apa ya, mendampingi betul sampai ke dia mau masuk ke perguruan Ya, tingginya itu. insya Allah lah begitu. Itu yang pendidikan, Yang pendidikan. itu baru pendidikan loh kayak gitu teman-teman ya. Masih ada 6 lagi. Sebetulnya pendidikan itu juga yang sisi lain ya, sisi lain. Jadi mulai 2020 itu kami kerjasama dengan salah sekolah tinggi begitu yang itunya ada program magang. Di kampusnya itu ada magang. Jadi untuk D3 dia magang. Magangnya itu dia sambil magang itu di perusahaan, tapi dia sambil kuliah. Jadi 3 tahun kuliahnya selesai gratis begitu. Selama 3 tahun dapat gaji. Dari magang tadi. Dari magang itu. Nah, pola semacam ini sangat cocok bagi KPM ini. Karena sisi lain KPM tidak punya uang untuk menguliahkan anaknya. Tapi di sisi lain kata orang tuanya, ini anak kan sudah sampai SMA, masa sih nggak kerja, masa sih nggak menghasilkan duit misalnya kan begitu. Nah ini formulasi yang magang ini menjadi formulasi yang sangat luar biasa, pas bagi KPM begitu. Pendidikannya tuntas, orang tua juga tidak merasa terlalu terbebani dengan biaya sekolah karena gratis. Sisi lain juga mereka punya pendapatan tambahan. Tuh, benar juga ya. Maksudnya, Alhamdulillah. Bagus gitu ya Iya. program itu. Jadi karena kan gini, orang-orang tua itu udahlah kuliahnya nanti dulu, mendingan kerja dulu, baru sambil kuliah gitu ya. Jadi kuliahnya mah dibiayain sendiri. Tapi kan karena ini udah gratis, tapi ada magang, jadi ya udah lengkap lah istilahnya gitu ya. Jadi opsinya teman-teman yang mau ke kesehatan ini sudah ada, teman-teman yang mau kerja sambil kuliah ini sudah ada, teman-teman yang mau kuliah reguler biasa dengan jurusan yang biasa ini sudah ada. Kita siapkan ya. Luar biasa sekali pendamping dan personel-personel PKH Ya, dari insya Allah. Ciamis ini ya. Nah, baru satu pendidikan, ada lagi PR nih yang harus dibahas. Yang kedua tadi tuh kesehatan. Sehati. Nah, itu kegiatannya apa aja? Kalau Sehati ini lebih ke penguatan di PHBS, kemudian ada gerakan donor darah, kemudian ada membangun zaman sehat. Membangun zaman Berarti sehatnya sana bukan tuh- komunal, tapi membangun zaman sehat buat KPM. Yang Jadi, belum punya WC. yang belum punya WC itu, kan ada ini program pemerintah nih yang untuk jamban gitu ya. Karena memang mayoritas teman-teman atau ibu KPM atau KPM ini masih banyak lah yang belum punya jamban sehat, maka melalui teman-teman tim sehat ini menginisiasi membangunkan jamban sehat secara swadaya. Kita siapkan ininya gitu ya, untuk membeli istilah materialnya. Nah, kemudian dibangunkan secara swadaya, gotong royong gitu ya. Tapi kita juga milih yang prioritas mendapatkan bank ini lebih ke penguatan di PHBS, kemudian ada gerakan donor darah, kemudian ada membangun jamban sehat. Membangun jamban sehatnya bukan komunal, tapi membangun jamban sehat buat KPM. Yang Jadi, belum punya WC. yang belum punya WC itu, kan ada ini program pemerintah nih yang untuk jamban gitu ya. Karena memang mayoritas teman-teman atau ibu KPM atau KPM ini masih banyak lah yang belum punya jamban sehat, maka melalui teman-teman tim sehat ini menginisiasi membangunkan jamban sehat secara swadaya. Kita siapkan ininya gitu ya, untuk membeli istilah materialnya. Nah, kemudian dibangunkan secara swadaya, gotong royong gitu. Tapi kita juga milih yang prioritas mendapatkan bantuan atau didorong mendapatkan bantuan jamban sehat ini minimal ada anak sekolah di rumah. Oke, Sakti udah. Saya lupa lagi ini tadi ada 7 pendidikan, kesehatan. Ada literasi. Literasi boleh kegiatannya. Literasi itu bobotnya atau penekanannya di mendorong anak-anak untuk gemar membaca. Lebih ke sana. Lebih ke arah itu. Kalau tadi P2K2 segmennya ibu-ibu. Nah, kalau untuk anak-anaknya kita dorong intervensi dari teman-teman pendamping itu secara langsung melalui gerakan literasi. Nah, itu literasi kan. Kemudian ada tim yang tentatif itu. Jadi kita mencarikan sumber-sumber, misalnya perikanan, membiasakan ada kebun di rumah, memanfaatkan lahan pekarangan. Ya sederhana sebetulnya ketika memanfaatkan lahan pekarangan kayak apotek hidup itu. Nah, kemudian ada tim lain adalah PKH online.
Jadi PK online ini kan ibu-ibu KPM ini ada juga yang bikin produk-produk rumahan. Kalau hari ini kan proses metode pemasaran itu kan sudah harus lebih bagus kan, maka didoronglah pemasaran berbasis digital gitu ya di media sosial. Nah mereka teman-teman memulai mengadvokasi kalau mau di medsos ini tampilannya harus bagus, melaluilah training. Berarti bukan bikin bukan bikin marketplace sendiri, tapi ada memanfaatkan marketplace yang ada, cuman gimana caranya supaya lebih menarik di marketplace itu gitu. Kalau bangunan medsosnya kita juga punya. Oh, bangunan medsosnya punya, dan termasuk produk-produk KPM itu yang dipromosikan, yang dipublikasi. Walaupun memang ada 1-2 yang memang dijual katakanlah di toko online lain. Tapi kalau boleh tahu di toko online apa biar teman-teman juga ada yang di namanya yang kita itu PKH online di IG, di Instagram namanya PKH online. Kalau di Facebook ada Warung Keluarga Harapan. Di Facebook Warung Keluarga Harapan, di Instagram ada PKH online. Nah, kemudian tadi ini kena PKH online. Kemudian ada juga PKH Shop. Kalau PKH Shop ini lebih ke bangunan fisik warung. Jadi kita bikin booth sejenis booth kontainer. Jadi isinya sudah perangkatnya lengkap tuh. Ada mulai dagangannya, ada perangkatnya, ada showcase, ada kulkas, ada kompor segala macam dengan branding khusus begitu. Itu disimpan di pusat-pusat kota kecamatan. Dan itu pengurusnya yang mengelola KPM. Nah, itu kan PKH Shop, PK online. Kemudian tadi sudah semua ya? Sudah 7. Oke. Sudah 7 PKH Shop. Nanti boleh ya Kang minta foto-fotonya untuk kita tayangkan di akhir seperti apa sih bentuk PKH Shop itu boleh. Ya biar teman-teman nih pada ada satu multimedia. Ya. Jadi ada satu multimedia yang memang dia menggarap, mencoba meramu kegiatan-kegiatan yang tadi. Selain kegiatan mendokumentasikan kegiatan yang tadi juga membuat konten. Ada program inspirasi, ada program Sapa Kata, ada podcastnya begitu. Jadi juga punya. Oh ya sama kayak kita ada podcastnya juga ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri ada 2 lagi nih ya Kang ya. Pengalaman paling berkesan bagi Waucu selama menjadi personil PKH ini apa? Pengalaman atau capaian yang menurut secara pribadi luar biasa. Ini di Kabupaten Ciamis ada salah satu kecamatan namanya Tambak Sari yang memang sejak Indonesia Merdeka belum punya sekolah tingkat SMA. Nah kemarin bulan November 2021 kami mencoba menginisiasi melakukan audiensi ke DPRD dengan ibu-ibu KPM-nya. Dengan ibu-ibu KPM-nya saya bawa audiensi ke DPRD, meminta ke DPRD untuk disampaikan ke pemerintah bahwa kecamatan ini memerlukan sekolah. Perjalanan bulan November dan hari ini, saat ini tahun ajaran ini sudah dibuka penerimaan siswa baru. Sudah diputuskan itu namanya SMK Negeri 1 Tambak Sari. Dan negeri ya? Dan negeri. Karena kita waktu itu nuntutnya negeri. Karena kalau nuntut maaf swasta masih ada variabel biaya. Sama aja gitu ya. Nah, kenapa latar belakangnya? Karena memang anak-anak dari kecamatan itu kalau mau SMA itu pindah kecamatan. Ke kecamatan Raja Desa, ke Rancak. Apalagi dengan sekarang yang pengkotak-kotakan itu. Nah, jadi dengan inisiasi itu alhamdulillah tentunya bukan hanya dari kami, dukungan dari tokoh masyarakat, pemerintah setempat. Akhirnya tahun ini bisa terrealisasi sekolah SMK Negeri 1 Tambak Sari. Dan itu menurut saya capaian luar biasa. Iya, bukan luar biasa lagi ya Pak. Bisa membuat sekolah dan itu meringankan gitu ya, meringankan beban orang tua di sana yang tadinya harus keluar biaya yang besar. Jadi ya karena dekat tidak perlu biaya lebih besar lagi. Kalau ini sebetulnya yang membangunkan yang jelas pemerintah begitu ya. Tapi ini salah satu inisiator menggagas begitu ya teman-teman dari PKH. Luar biasa. Nah ini teman-teman bisa menjadi inspirasi nih ya bagi teman-teman pendamping atau mungkin teman-teman lainnya. Untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bisa membangun untuk program kesejahteraan sosial. Jadi mendukung program-program pemerintah dari sisi lain gitu ya. Seperti itu. Terakhir sekali harapan bagi keberlangsungan PKH nih. Harapannya PKH tetap ada. Kemudian banyak potensi yang kita optimalkan untuk ikut serta hadir membangun masyarakat. Hadir berbakti, hadir mengabdi,
tentu untuk tujuan Indonesia yang lebih baik. Berarti sebenarnya bukan buat pendamping aja nih ya, buat teman-teman yang lain juga kalau punya inovasi, yuk kita sama-sama bisa menggandeng pendamping juga barangkali ya Pak ya. Gitu bersama-sama kita bangun Indonesia ini ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah teman-teman ya, sebelum kita akhiri, terima kasih Wak Ucu atas segala informasi ini, pengalaman juga buat kita, informasi. Dan teman-teman sebelum diakhiri, jangan lupa untuk klik like-nya di YouTube kita dan subscribe supaya nggak ketinggalan info. Nah, akhir kata, maaf dari kita kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.